Renungan Harian 3 April dari buku This Day in Baptist History dengan judul Kaum Baptis Belanda yang mengungsi dianiaya di Inggris. Nats yang diambil Matius pasal 10 ayat 22 sampai 42. Ada penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang yang berdiri teguh atas prinsip-prinsip Anabaptis di Belanda pada masa pemerintahan Philips II, yang adalah teman dekat Paus dan kelompok Jesuit dalam usaha mereka untuk menghentikan Protestanisme pada paruh kedua abad ke-16. Philip II menggunakan kekejaman yang brutal dalam usahanya untuk memulihkan daerah kekuasaannya kepada apa yang dia percayai sebagai iman yang benar. Ia mengutus Duke of Alva yang kejam, dan kelakuannya membuat namanya sinonim dengan kekejaman yang buta dan tak terukurkan. Alva membawa sertanya sebuah pasukan tentara Spanyol yang handal, 10.000 banyaknya dan diperlengkapi dengan luar biasa. Ia membangun sebuah lapangan khusus untuk pengadilan dan penyatuan hukuman yang cepat bagi orang-orang yang kesetiaannya dicurigai oleh Philip. Pengadilan itu dikenal secara umum dengan sebutan Council of Blood, pengadilan darah, dan Duke of Alva sebagai jenderal pembantai Eropa dan Inggris. Orang-orang yang teraniaya merasa bahwa di Inggris mereka tentulah akan aman. Banyak kelompok Protestan menemukan tempat perlindungan, tetapi penganiayaan terhadap kaum Anabaptis merajalela bahkan hingga di sana. Pada tanggal 3 April 1575 hari ini, sebuah jemaat kecil kelompok Anabaptis Belanda berkumpul di sebuah rumah di luar kota London. Ketika mereka sedang kebaktian, seorang polisi menginterupsi jalannya kebaktian dan membawa 25 orang ke hadapan hakim yang memasukkan mereka ke penjara. Mereka tinggal di dalam penjara selama 2 hari, namun ketika uang jaminan dibayarkan, mereka dilepaskan dengan janji untuk muncul di pengadilan ketika dipanggil. Informasi diberikan kepada Ratu Elizabeth I dan sebuah komisi kerajaan diutus kepada Sandys, Uskup London, dan beberapa orang lainnya untuk menginterupsi kelompok tersebut dan melanjutkan prosesnya. Kelompok Anabaptis itu muncul di hadapan komisi itu, di mana pengakuan iman mereka ditolak, dan mereka dituntut untuk menyetujui 4 artikel yang mengutuk prinsip-prinsip mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut melibatkan baptisan bayi. Orang-orang percaya yang gigih ini menolak untuk menyetujui artikel-artikel yang disampaikan kepada mereka. Sandys berkata bahwa perbuatan jahat mereka begitu besar sehingga mereka tidak dapat menikmati kasih karunia Allah. Ia kemudian berkata kepada mereka semua bahwa mereka seharusnya dipenjara di Marshalsea. Penjara itu kelak disebut Queen's Bench. Banyak usaha dilakukan oleh para pelayan di gereja Belanda dan pihak-pihak lainnya untuk membujuk mereka agar tunduk dan menyangkal. Kelompok Anabaptis itu berkata, Tuan Joris datang kepada kami dan berkata bahwa jika kami mau bergabung dengan gereja Belanda, rantai-rantai kami akan dicopot dan tali-tali pengikat kami akan dilepaskan. Uskup telah memberikan dia otoritas untuk melakukannya, tetapi kami tetap teguh pada kebenaran Yesus Kristus. Dialah kapten kami dan bukan yang lainnya. Ya, kepada dialah kami meletakkan kepercayaan kami. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa William of Orange yang dipanggil dengan sebutan The Silent membebaskan provinsi-provinsi di bagian utara Belanda dari Philip II dan Roma. Di kemudian hari, orang yang menentang gereja negara di Inggris menemukan tempat perlindungan di Belanda. Yesus mengajar murid-muridnya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Metode ini telah menjadi cara Allah untuk menyebarkan Injil. Kaum Baptis telah menjadi kelompok orang-orang yang mengungsi sekaligus memberitakan Injil. Melihat tangan Allah yang Maha Kuasa dalam seluruh kesusahan mereka, orang-orang percaya bersukacita dan menyambut hal tersebut sebagai sebuah kesempatan dan bukan mundur sambil mengasihani diri sendiri. Renungan tambahan Dr. Sonto Liau. Hati saya sangat sedih ketika saya membaca buku Java Saga. Kami terjemahkan dengan judul Hikayat Jawa. Ada di toko buku Grafe. Di situ dituliskan bahwa Belanda tidak mengizinkan pemberitaan Injil di Nusantara. Padahal menurut Bruckner, Sultan Jogja dan orang-orang kerajaan di Solo, Semarang semuanya ingin menjadi Kristen. Bruckner berhasil menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jawa.
pada tahun 1816, tetapi tidak diizinkan cetak dan Bruckner pergi ke India. Di sana 6 tahun dan membawa pulang 5.000 Alkitab. Namun ditahan di pelabuhan Batavia. Belanda dengan Dutch Reformed Church tidak mengizinkan pemberitaan Injil. Hasilnya kurang lebih 350 tahun di Nusantara kekristenan minoritas. Poin kedua, Anabaptis adalah sisa atau remnan orang Kristen Alkitabiah sepanjang zaman sejak Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya sampai sekarang. Dan di Indonesia ada GBIA. Tiap-tiap zaman Tuhan menyisakan orang-orang setia sebagai pelita untuk menerangi zaman itu. Dari zaman Konstantin sampai abad 18, tidak ada kelompok Kristen yang membaptis orang beriman, selain kelompok baptis yang berasal dari Anabaptis. Jika Anda ingin bertanya tentang kekristenan, tentang sejarah kekristenan, tentang teologi dan doktrin, terutama tentang Anabaptis, Anda dipersilakan bergabung di grup khusus. Anda bertanya, GBIA menjawab. Di grup tersebut sudah ada yang siap menjawab. Poin ketiga, selama iblis tidak cuti dan tidak berhenti kerja, penganiayaan terhadap orang Kristen Alkitabiah akan terus terjadi. Sekarang penganiayaan terjadi di Rusia, Korea Utara dan Cina, dan di tempat lain. Di Indonesia, iblis selalu berusaha terus melakukan kekerasan dan menekan kelompok minoritas dengan kuasa pemerintah. Sejak zaman dahulu, kekristenan yang bersekutu dengan pemerintah pun selalu memakai tangan pemerintah menganiaya kelompok lain. Amatilah, lihatlah iblis menunggu kesempatan untuk bereaksi. Faedah renungan ini ialah agar orang Kristen mengambil pelajaran dari sejarah sehingga tidak mau lagi menjadi alat iblis menganiaya pihak lain. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.